Ya ada apa nak? Ibu simpel lihat aku di mana? Ibu taruh di atas meja makan kok. Oke. Ibu. Ada apa sayang? Selera aku di mana, Bu? Ibu taruh di atas meja makan juga ya. Bro, project yang kemarin lu bahas sama gue gimana? Kalau script readingnya tuh udah minggu lalu sih kak. Harusnya minggu ini tuh mulai drop. Ingat, bagi waktu. Fokusnya jangan di situ aja. Banyak yang lebih penting. Iya kak, gue juga tahu kok. Anak-anak, kita sarapan dulu yuk. Ibu udah masakin telur nih buat kalian. Rizka, tolong panggilin ayah ya. Kita makan bareng-bareng juga yuk. Sama ayah. Aku nggak mau, Bu. Aku tuh bete. Masa pagi-pagi kayak gini aku disuruh debat sama ayah? Nggak mau ah, bikin stres. Ya udah nggak apa-apa. Maafin ibu ya anak-anak. Kalau misalkan ibu masih ngebebanin kalian. Udah sekarang kita makan yuk. Seperti lilin berangsur padam, kecil menari di alam gerah, berjerih payah. Rul, buatin sarapan Rul sama kopi. Lu kerjanya ngapain aja sih dari tadi? Kuliah kagak bener, di rumah juga kagak guna. Bu, biar seru aja bu. Emangnya siang ini kamu nggak ada kelas nak? Nggak ada bu. Masih banyak ya Sarul udah bantuin ibu. Aduh. Rul, Sarul, mana sih nih anak? Kenapa sih ya? Lu masih nanya kenapa? Tuh telinga berfungsi apa kagak sih Rul? Di rumah juga kagak ngapa-ngapain. Bikin sarapannya lu kagak becus. Dongo. Gini nih kalau punya anak laki di rumah. Cuma numpang makan ya taunya. Lihat no kakak-kakak lu. Kerja nyari duit. Timbang di rumah aja kagak kuliah. Lihat no lantai-lantai. Lengket. Emang ayah udah ngapain aja sih ya? Ngoceh mulu. Lu juga, Rul. Lu tuh kalau nggak niat kuliah, mending kerja aja deh. Gue tuh pengen pulang istirahat dengan tenang, bukan malah ngeliat muka lo yang lesu kayak gitu. Gue tuh capek, Rul. Kita semua capek, Rul, di sini kerja, dan lu yang paling banyak luangi waktu di rumah ini. Tolonglah peka sama keadaan. Ayah, udah ya? Udah. Kalian tuh nggak capek apa sama keluarga sendiri kalian ribut? Bisa nggak sih sekali aja kalian tuh makan tenang? Ibu juga capek di sini nak. Kamu butuh apa sih bu? Belain dia terus. Makanya nih anak sekarang gak maju-maju. Jadi manja kayak gini. Sama aja semuanya. Cengeng. Gak guna lagi. Rul, Bu. dengan kejadian tadi, semoga kalian kedepannya nggak ada ribut-ribut kayak tadi ya Rul. Iya. Ya gimana pun kan kalian juga saudara. Udah gitu juga ayah kandung kamu juga kan. Dan ibu mau terima kasih juga ya sama kamu karena kamu tuh udah banyak banget berkorban buat ibu. Sarah nggak apa-apa kok bu. Yang Sarah mau tuh ibu cuma cepat sehat. Udah itu aja kok. Kasih ya nak. Sini ibu bantu. Udah bu. Rizka, lihat no adek lu. Ngelunjak banget di rumah. Rumah juga udah kayak kapal pecah begini. Mana sekarang dia anaknya? Heran banget gua. Idih apa? Baru balik lu mahasiswa. Lu bisanya apa sih, Rul? Jalan-jalan doang keluar. Kita di sini capek cari uang buat lu kuliah. Lu malah nggak ada gunanya di rumah. Lu maunya apa? Lu bisanya apa? Gue capek, Rul, kerja. Buat kopi buat orang-orang di luar. Tapi apa? Rumah berantakan, Rul. Gila, lu egois banget jadi anak. Aku egois kak. Aku egois. Karena dia tahu nggak siapa yang nyerika baju kakak di setiap jam 5 subuh.
Kak Rizka tahu siapa yang beresin barang-barang kakak pas kakak pulang kerja? Ayah. Ayah tahu apa tentang rumah kalau mata ayah cuma lihat ke HP aja? Anak kurang ajar lo, nggak tahu diuntung. Ngebantu orang tua mulu. Aku bolos kuliah 3 kali bulan ini buat nemenin ibu tuh ke rumah sakit ya. Karena kalian semua tuh gak ada yang peduli, tahu nggak? Ngoceh mulu lo, nggak enak nggak tahu diuntung. Ibu, kak ibu. Kanker rahim stadium 4 dan gak ada satupun dari kita yang tahu. Ayah selama ini sama ibu di rumah ya. Ayah ngapain aja? Ayah pura-pura gak tahu apa, emang gak peduli sama ibu. Ayah terlalu asik sama game brengsek gitu ya. Taruh, kenapa gak cerita sama kakak, Rul? Cerita ke siapa, Kak? Cerita ke siapa? Cerita ke kakak. Kakak aja pulang bilang jangan ganggu kakak, kan? Cerita ke Kak Rizka yang pulang cuma buat lampiasin emosinya ke aku. Ayah mana peduli sama aku, Kak? Kalian berdua tuh anak kesayangan dia. Ibu yang paling sakit di sini, Kak. Psikisnya tuh hancur karena kanker. Fisiknya tuh hancur. Semuanya hancur karena kalian semua tuh bentak-bentak aja isinya. Gue juga capek, Kak. Gue manusia. Ibu tuh sengaja biar kalian tuh nggak tahu itu semua. Karena ibu tuh nggak mau ngebebanin kalian semua. Ayah, kalau nanti ibu sudah tidak ada, jangan terlalu lama-lama berlarut dalam penyesalannya ya. Tolong jaga diri dan teruslah menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk Ariska dan Nadia, ibu titip Sahrul ya nak. Jadilah kakak yang selalu menjaga dan selalu mengingatkan satu sama lain. Sahrul, tetap semangat mengejar cita-citamu ya nak. Jangan pernah menyerah. Dan maaf kalau ibu belum bisa menjaga sampai jangan bersedih terlalu lama ya nak. Rul. Ayah minta maaf, Rul. Sahrul udah maafin ya. Tapi rumah ini tuh udah gak ada artinya lagi bagi Sahrul. Rul, gak mohon kita kayak gini sama ya, Rul. Rumah ini tuh udah runtuh, Kak. Runtuhnya tuh pas ibu pergi. Dan kita semua yang runtuhin itu sama-sama. Seperti cahaya rembulan di langit, hiasi angkasa dan skala jiwa yang sunyi. Dan bila bintang